Haji. Tangannya udah kelihatan. Bisa orang kecil dan orang besar. Sepatu nomor berapa? Sepatu nomor 52 Pak Haji. Giant G suaranya keren gitu. Alhamdulillah. Bisa kasih dengar nggak sih? Bisa dong Pak Haji. Nah, gimana tuh? Lagu apa Kalau yang lagu saya itu yang pertama tuh judulnya Aku Yang Salah Pak Haji. masa? Kita kan laki-laki memang selalu salah Pak Haji. Tidak banyak menurut saya entertainer yang lagi di atas tapi attitude-nya tetap bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga Forza rahimakumullah. Kali ini tamu saya orang besar. Orang besar dalam arti kata yang sebenarnya ini. Beliau viral di media sosial karena kebesarannya. Dan saya juga belum begitu apa nama beliau ya, nanti kita dalami. Tepuk tangan buat Giant G. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Selamat. Iya. Tangannya udah kelihatan. Bisa orang kecil dan orang besar. Giant G. Giant J benar Pak. Itu julukan apa nama itu? Giant J itu sebenarnya nama asli kan Muhammad Jailani Surahman. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muhammad Jailani Surahman. Dari Jailaninya ini jadi Giant ini. Iya. Oke. G-nya itu apa? Sebenarnya Giant J itu kan nama panggilan sehari-hari Pak Haji Jai dari Jailani. Nah, Jailani. jadi oleh label kebetulan sekarang ditambahin Giant karena ukuran saya kan agak ekstra gitu Pak Haji. Jadi kebetulan ya itu dari label sih ngasih nama Giant. Giant itu kan artinya raksasa. Jadi filosofinya label dan semuanya berharap ya saya tuh bisa kayak raksasa di industri musik Indonesia besar dan kuat. Gitu, Amin ya Allah. Sepatu nomor berapa? Langsung ya Pak Haji. Kebetulan saya sepatu nomor 52 Pak Haji. Sepatu nomor 52. Saya 37. Bisa muat 2 kaki tuh Pak Haji. 52. Tinggi berapa tinggi? Saya tinggi sekarang itu 205 cm Pak Haji. Tinggi, berat badan 168. 100, alhamdulillah, oke. Nggak kurang-kurang. Makanya dipanggil Giant ya Pak Haji. Serba cukup ini. Masya Allah, tinggi 200 sekian. 205. 2 meter lebih. Iya, 2 meter lebih 5 cm Pak Haji. Oke, berat badan 168. 168. Jay, iya Pak Haji. bisa ceritakan sama pemirsa ini mengenai keluarga Anda, orang tua ibu Anda bersaudara berapa gitu? Jadi saya itu seorang anak sulung dari 3 bersaudara Pak Haji. Anak sulung 3 bersaudara. Bapak saya itu pensiunan PLN almarhum. Ibu saya. Amin. Jadi ibu saya itu guru Pak Haji. Masih ada beliau? Masih ada, alhamdulillah sehat Pak Namanya Haji. siapa? Namanya Bu Eva, ngefans juga sama Pak Haji. Bu Eva, assalamualaikum. Bu Eva. Ya, jadi saya itu lahir di Palembang Pak Haji.
lahir. Oh, Palembang. Keluarga saya itu kebetulan keluarga besar itu Palembang. Wong Kitogalo. Wong Kitogalo, Pak Haji. oke. Wong Kitogalo jangan terpleset Pak Haji. Nanti jadi Wong Kitogilo kata orang. Bercanda ya Palembang. Jadi tapi di umur saya 5 tahun, kebetulan bapak saya meninggal karena kecelakaan dinas. Jadi ibu saya kecelakaan dinas. Waktu mau berangkat kerja, itu kecelakaan di jalan. Jadi ibu saya kebetulan waktu itu belum kerja Pak Ji. Tes PNS lah, dan zaman dulu kan kalau PNS kan seluruh Indonesia Pak Ji. Nggak kayak sekarang kan. Lalu jadi dapatnya itu di Riau Pak Ji, di kota Dumai. Kalau Pak Ji tahu. Di Pekanbaru tuh agak 5 jam dulu dari Pekanbaru itu ada kota Dumai. Kota minyak kan. Jadi pindahlah ke situ. Nah, saya itu 3 bersaudara. Yang pertama saya, adik saya nomor 2 itu laki-laki juga, yang ketiga juga laki-laki. Jadi semua laki-laki Pak Ji. Besarnya sama semua? Kebetulan orang tua itu tinggi Pak Ji. Dua-duanya. Bapak saya itu 186, ibu 170. Untuk ukuran tinggi, ya. Wanita lumayan tinggi. Nah tapi ya kebetulan saya itu ada kalau bisa dibilang kelainan genetik Pak Ji. Gitu. Ada namanya itu gigantisme. Jadi gigantisme itu menyebabkan saya itu nggak berhenti tumbuh Pak Ji. Jadi kalau dari dokter itu saya tuh bisa tumbuh 0,5 cm per tahun sampai sekarang. Masih bertumbuh terus? Masih bertumbuh Pak Ji. Masya Allah. Masya Allah, itulah. Jadi waktu saya kuliah itu masih 190-an Pak Ji. Sekarang udah 200-an. Gitu. Ya? Kalau adik yang 2 nih nggak tinggi? Ada yang 2 tinggi 180, rata-rata di atas 180 semua. Cuman ya badannya standar. Gitu. Kebetulan saya yang mungkin kelebihan dari orang tua tuh agak berlebih ke saya gitu, karena anak pertama kan. Jadi ya masih coba-coba kali Pak Haji. Makanya mungkin jadi kayak gitu kan. Giant. Kemudian Anda sekolah di mana sampai tingkat berapa? Kebetulan sekolahnya di Dumai itu Pak Ji. Dari SD, SMP, SMA sempat pindah-pindah sih Pak Ji. Dumai Palembang gitu kan ya. Pindah kenapa? Karena kursinya nggak muat apa? Saya itu sebetulnya baru tumbuh yang luar biasa gede itu Pak Ji setelah saya habis sunat Pak Ji. Jadi waktu SD saya masih ukuran manusia normal. Setelah disunat ya? Setelah disunat waktu itu kelas 6 Padahal SD kalau Pak Ji. nggak disunat lebih gede lagi. Wah mungkin tuh Pak Ji. Takutnya gitu kan Pak Ji. Jadi saya itu SD-nya pindah-pindah dulu Palembang, Dumai. SMP saya di Dumai, SMA saya di Dumai, kuliah di Universitas Riau di Pekanbaru Pak Ji. Baru habis itu tamat, kerjalah saya di salah satu sarjana selesai. Sarjana alhamdulillah Pak Ji selesai. Sarjana apa? Sarjana saya tuh informatika Pak Ji. Informatika. Orang IT, tapi kerjanya nggak nyambung di IT sebenarnya Pak Ji. Dapat kerja di salah satu bank syariah di Pekanbaru. Nah, jadi itulah kira-kira latar belakang pendidikan Anda saya. nggak di bank syariah lagi? Sekarang udah fokus ke dunia tarik suara Pak Ji, alhamdulillah. Mungkin waktu itu nasabah ngeri juga nih. Kebetulan waktu itu saya waktu awal-awal masuk di bank itu memang jadi collection Pak Ji. Tukang tagih. Kolektornya ya? Kolektor. Weh, pasti bayar orang. Oh iya. Tapi yang lucunya dulu Pak Haji, saya tuh disuruh sama bos saya, kamu tuh datengin tapi kamu jangan ngomong. Diam aja. Karena kalau kamu ngomong nanti orang tuh mendengar suara kamu jadi kayak, wah jadi kayak dengerin lagu katanya kan. Karena kan saya kebetulan badan gede gitu kan, perawakan serem, tapi kalau ngomong halus kata mereka gitu Pak Haji. Jadi nggak usah ngomong katanya gitu. Nah cuman gini doang Pak Haji. Mana bayar gitu. Gitu kira-kira. Oke. Kerja di bank syariah berapa lama? 6,5 tahun kemarin Pak Ji. 6,5 tahun. Kemudian dari sana Anda tarik suara. Tarik suara. Nah, ini menarik. Apakah bakat menyanyi ini dari ayah, ibu atau gimana? Ibu kebetulan zaman-zaman dulu tuh seneng nyanyi tapi untuk konsumsi pribadi Pak Ji. Oke. Jadi dia seneng karaoke.
ya lagu-lagu Bunda Elvi. profesional ya, Ya nggak profesional lah. Amatiran deh. Amatiran bisa dibilang. Ya. Bunda Ritsul gitu kan lagu-lagunya. Nah, jadi ya mungkin kalau saya pribadi Pak Ji dari dulu itu sebenarnya nggak terlalu suka musik. Oke. Malah saya itu suka nonton. Kayak zaman dulu kan itu. Suka nonton. Zaman dulu kan Nonton profesi bukan sih? penonton. Ya, zaman-zaman dulu kan TV aja masih susah gitu kan Pak Jia, tapi ya kebetulan kakek saya itu dulu di kampung itu punya TV. Jadi kerjaan kami itu nonton sampai disewain gitu Pak Ji. Oke. Nah, ya nontonnya ya salah satunya film-film Pak Ji, makanya dari dulu dari zaman kakek, bapak, ibu ya sampai ke saya gitu. Jadi salah satu fansnya Pak Haji juga gitu. Jadi nggak nyangka juga gitu kan. Masya Allah. Kalau bakat nyanyi sendiri Pak Haji ya ketahuannya sih baru SMA sih Pak Haji. Ketahuannya. Sebelumnya bisa nggak ketahuan. Sebelumnya nggak ketahuan. Iya nggak tahu. Pinter dia ngumpetnya kali Pak Haji. Jadi pas SMA itu ceritanya saya tuh dijebak Pak Haji sebenarnya. Jadi kan zaman SMA itu ada lomba nasyid dulu Pak Haji. Oh iya. Lomba nasyid, jadi per kelas itu wajib ada 1 orang perwakilan. Jadi saya ini dulu orangnya apa ya, bisa dibilang lumayan nakal waktu SMA. Jadi Lumayan apa nakal banget? lumayan nih Pak Haji. Mungkin kan karena juga body saya yang beda kan, jadi ya gitulah. Makanya mungkin saya dipanggil Giant gitu kan. Itu jadi dijebak lah sama teman-teman, dimasukinlah nama saya Pak Ji. Nyanyi lah waktu itu lagunya Opik kebetulan. Bila waktu telah berakhir. Dari sanalah ternyata yang dari tadinya dijebak pengen dibuat malu gitu kan, ternyata waktu nyanyi ya lumayan gitu bisa menghibur mereka gitu Pak Ji. Menang waktu itu Pak Ji lomba. Alhamdulillah. Oke, sekarang Anda di perusahaan mana? Di label mana? Nah, saya kebetulan sekarang di label HP Music, Pak Ji. HP Music, ya. Punyanya Pak Didi, Pak Bobby, dan kebetulan sekarang ada, saya itu diambil oleh Mas Alek. Kalau mungkin Pak Ji tahu orang-orang HP Music juga gitu. Anda nyanyi pop, dangdut, apa gambus? Saya di labelnya yang pop Pak Ji. Di pop. Pop. Kebetulan kan mereka kan baru buka label pop di awal tahun ini kan. Salah satunya saya lah penyanyi baru rekrutan mereka. Tapi saya banyak dengar dari masyarakat Giant G suaranya keren gitu. Alhamdulillah. Bisa kasih dengar nggak sih? Bisa dong Pak Haji. Gimana tuh lagu apa? Kalau lagu saya tuh yang pertama tuh judulnya Aku Yang Salah Pak Haji. Masa? Kita kan laki-laki memang selalu salah Pak Haji. Jadi wajib ngaku salah. Judulnya Aku Yang Salah. Iya, Aku Yang Salah. Ya, saya kasih dikit lah ininya Pak Haji. Sejak awal aku yang salah, telah berikan hati padamu, berharap untuk kau jaga selalu erat dalam dekapan hatimu. Itu kira-kira Pak Haji lagunya. Merdunian suara kau. Merdunian jadi bicara Palembang. Masya Allah. Itu udah berapa album udah? Saya single kebetulan 2 Pak Haji sekarang. 2 single. 2 single. Aku Yang Salah dan Tuhan Tolonglah yang baru keluar. Aku Yang Salah terus minta tolong sama Tuhan. Iya. Kebetulan lagunya nyambung-nyambung Pak Haji. Trilogi. Masya Allah. Dalam dunia rekaman Anda baru berapa lama ini? Sudah berapa lama? Baru sekali Pak Haji. Baru saya itu mungkin kalau bisa dibilang baru 4 bulan kali Pak Haji. Baru 4 bulan? Iya, saya itu ditarik ke Jakarta itu di bulan Juni. Di bulan Juli keluar single perdana, September kemarin single kedua. Jadi dalam waktu 2 bulan udah ini. 2 single ya? 2 single. Dan kebetulan nanti di November single ketiga Pak Haji. Baik, apakah Anda pernah juga main film atau sinetron? Pengen sih Pak Haji, tapi belum ada. Mungkin ya. Pasti peluangnya besar. Amin. Yeah. Kalau saya sih nggak mengkhususkan diri sebagai penyanyi tok Pak Haji. Saya pengennya lebih ke entertainer sih Pak Haji. Entertainer ya. Jadi masuk di semua gitu kan. Mau jadi penyanyi boleh, mau main sinetron atau main FTV boleh gitu. Gitu sih Pak Haji. Film apa saya lupa ya, apa Satria Bergitar.
Atau film apa, ada Giant juga tuh film saya tuh. Ada orang tinggi gitu kan. Lupa saya namanya. Jadi memang unik gitu ya. Benar. Orang-orang kayak Anda nih bisa jadi penjahat tuh Pak Haji. Hah? Jadi penjahat biasanya. Bisa jadi penjahat ya. Biasanya Pak Haji. Kalau nggak jadi itu tuyul. Zaman dulu kan gitu. ada yang jin-jin gitu. Tuyul dan tuyul Pak Haji. Film Aladdin Indonesia bisa. Bisa. Oke, jadi menyanyi itu baru berapa lama? Profesional baru 4 bulan kira-kira Pak Haji. Anda sering tampil di konser-konser gitu? Nah kebetulan baru sekali sih Pak Haji kemarin di daerah Gatot Subroto Jakarta Selatan. Itu acaranya kebetulan acara korporat juga sih Pak Haji. Baru sekali itu, dan mungkin nanti ada lagi di Kemang hari Jumat Pak Haji. Mungkin saya begini ya, di Amerika itu dulu di Indonesia apa di dunia, mungkin di dunia ya, ada kesan bahwa penampil, penyanyi, entah itu bintang film, bintang penyanyi, itu harus ganteng, harus cantik. Ya. Walaupun suara sebagus apa, nggak bisa tampil lah. Tapi kemudian di era-era berikutnya, itu bisa di Amerika. Itu Masya Allah. Jadi memang orang fokus kepada kualitas vokalnya. Benar Pak Haji. Justru keunikan sosok yang seperti Anda ini menjadi nilai tambah, bukan nilai kurang sebetulnya. Jadi kalau orang-orang ganteng kayak saya ini, bener sih Pak Haji, harus diakui. Astagfirullahaladzim. Itu harus diakui. Gue bercanda. Itu astagfirullahaladzim. Itu gue ngomong apa tadi? Orang ganteng dan nggak ganteng. Oke. Jadi sekarang orang tuh menilai betul-betul secara dari kualitas vokal. Oke, saya katakan tadi bahwa justru orang-orang yang quote and quote tidak ganteng tapi dia unik, itu justru punya nilai tambah gitu loh maksud saya. Ada nilai tambah kayak Anda ini ya. Begitu nyanyi kayak tadi suaranya begitu merdu, begitu indah, itu sosok kayak gini ya. Itu jadi nilai tambah postur Anda ini ya. Menjadi sesuatu yang eksotik gitu ya. Yang wow gitu. Amin, mudah-mudahan. Amin Pak Haji. Nah, Anda usia berapa sekarang? Saya tahun ini 33 Pak Haji. 33 tahun. Berarti Anda masih terus bertumbuh ya? Masih Pak Haji. Masih, setiap tahun 5 cm. 0,5. Oh, 0,5. Setengah senti. Setengah senti setiap tahun. Iya. Sementara orang lain loh setiap tahun tuh turun loh. Turun. Betul. Betul. Jadi nanti orang usia sekian akan turun sekian senti gitu. Benar. Nah, dalam usia berapa? 33 Pak. 33 tahun Anda tentu sudah berkeluarga. Belum kebetulan Pak Haji. Belum. Mas, rada susah cari jodohnya nih. Yang gede juga. Kalau pacar banyak dong. Kalau sekarang lagi nggak ada nih Pak Haji. Lagi nggak ada. Iya lagi nggak ada karena mau fokus berkarir. Masih jomblo ya? Jomblo, single Pak Haji. Oh single. Belum double ya? Belum. Kalau jomblo tuh biasanya ujungnya ngenes Pak Haji. Jonas. Di single aja. Single happy Pak Haji. Single happy single. Oke. Jay. Ya Pak Haji. Cita-cita Anda tadi Anda mengatakan saya pengen menjadi entertainer. Benar Pak Haji. Entertainer. Cita-cita itu gini. Cita-cita itu satu katakanlah target ya. Iya benar. Itu kan kita harus mencapai itu dengan usaha, dengan doa dan sebagainya. Ada juga tanpa usaha dan doa orang sampai kepada satu posisi di mana dia sendiri nggak menduga itu ya. Benar Pak Haji. Misalnya kayak banyak orang kaya, dia nggak berjuang. Benar. Nggak berjuang, tapi tahu-tahu kaya gitu. Banyak orang populer juga begitu. Iya. Nggak berjuang, nggak boleh tahu-tahu populer. Benar. Nah, ada nggak obsesi Anda untuk menjadi someone yang Anda katakan entertainer yang oke gitu? Itu kan obsesi. Iya benar. Oke.
Apa yang Anda perjuangkan untuk mencapai posisi yang Ya, kalau saya jujur aja Pak Haji, benar kata Pak Haji tadi kan banyak yang tiba-tiba kaya, tiba-tiba terkenal. Karena tuh ya namanya rezeki itu kan titipan Allah Pak Haji ya. betul. Nah, jadi saya percaya yang cepat itu, yang instan itu biasanya cepat juga turunnya Pak Haji. Nah, jadi saya sekarang tuh berusaha sebaik mungkin menikmati proses saja Pak Haji. Jadi dari awal berjuang sama pihak label ya, promosi sana sini juga, dan ya mudah-mudahan kan dari usaha-usaha yang udah saya lakukan bisa diijabah Allah, mungkin didengarkan suatu hari nanti kan bisa jadi seorang entertainer, bisa kayak Pak Haji gitu kan, bisa main serba bisa lah bilangnya Pak Haji. Bisa main film, bisa nyanyi juga, bisa jadi host juga, ya banyak bisanya gitu Pak Haji. Pengennya sih seperti itu, tapi kan saya masih dalam tahap belajar, saya masih dalam tahap ya berusaha menjadi sosok yang lebih baik, karena kan saya asalnya kan dari orang biasa yang nggak ngerti nih dunia entertain Pak Haji. Cuman taunya nonton ataupun dengerin lagu gitu kan. Jadi ya dalam proses 4 bulan ini saya banyak belajar dari orang-orang label, orang-orang yang udah banyak baik membantu saya, yang udah apa ibaratnya tuh memberi ilmu lah Pak Haji. Ya kalau saya sih usaha insya Allah tidak mengkhianati hasil kan Pak Haji. Jadi ya saya tidak mengkhianati hasil? Mending saya perlahan dari bawah, nggak yang tiba-tiba viral, tiba-tiba terkenal, tapi setahun hilang gitu-gitu Pak Haji. Nah pengennya ya saya tuh tetap bisa survive di dunia musik Indonesia gitu Pak Haji, seperti Pak Haji lah. Ya, Anda katakan tadi saya berjuang bla 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 bla. Apa model perjuangan Anda itu seperti apa untuk mencapai yang Anda inginkan itu? Apa bentuk model perjuangan Anda itu seperti apa? Kalau saya itu sebenarnya ya bentuk bagian dari perjuangan saya itu ya saya lebih banyak berlatih sih Pak Haji. Berlatih menjadi penyanyi yang lebih baik, ya berlatih bagaimana jadi seorang entertainer yang lebih baik, dan mungkin bagaimana cara saya bersikap dengan orang juga kan, karena tidak banyak menurut saya entertainer yang lagi di atas tapi attitude-nya tetap bagus gitu kan. Jadi banyak kan yang tiba-tiba terkenal tapi jadi sombong, banyak yang tiba-tiba terkenal tapi jadi lupa diri gitu kan Pak Haji. Lupa Tuhan. Lupa Tuhan juga. Itu yang sangat saya hindari ya. Jadi ya perjuangan saya itu sekarang ini lebih banyak ke berlatih, belajar dan bersabar Pak Haji. Berlatih, belajar dan bersabar. Ini good point ini, satu poin ini. Berlatih, belajar dan bersabar. Belajar, bersabar. Berlatih, belajar. Artinya berlatih itu mengasah diri. Dalam satu fokus apa itu ya? Skill apa yang saya punyai Pak Haji. Kemudian belajar. Ya mempelajari bagaimana dari sosok-sosok yang sudah senior gitu kan, yang sudah benar-benar di atas, mempelajari gimana harusnya saya bersikap. Nah kan banyak artis-artis yang di atas tuh tapi dia tetap humble, tetap on time gitu-gitu. Itu yang sulit tuh Pak Haji. Ibaratnya saya pelajarin kan, tidak banyak yang humble sulit ya. Kalau yang saya lihat sih ya begitu sih Pak Haji. Karena kan kadang orang kalau lagi di atas tuh kan lupa lihat ke bawah gitu Pak Haji. Mungkin ada apa kali itu. Takutnya terlalu tinggi kan, dia takut ngeliat bawah gitu kan Pak Haji. Itu. Takut ketinggian. Ya jangan sampai ya kayak gitu. Jadi mempelajari gimana sih caranya bisa kayak gitu ya, termasuk ya saat ini ya saya ada di sini juga ya saya mempelajari Pak Haji gitu, bagaimana sosok yang udah bisa dibilang king of dangdut nih gitu kan, tapi masih tetap humble gitu, tetap dengan orang-orang masih ya tetap tidak sombong dan lain-lain gitu Pak Haji. Mana saya sombong? Biasanya orang sombong tuh nggak pernah bilang dirinya sombong. Ngaku. Iya. Gue sombong loh, nggak ada gitu. Iya nggak mungkin. Orang yang bilang biasanya Pak Haji. Gitu. Si Anu sombong tuh Pak gitu. Nggak ada yang bilang gue sombong loh gitu nggak. Nggak ada yang berani sih Pak Haji. Nggak bercanda Pak Haji. Oke, Anda pelajari itu dari para senior ya. Anda pelajari itu,
Kemudian tadi apa? Bersabar terakhir. Bersabar. Masya Allah, innallaha ma'as-sabirin. Iya. Allah bersama orang yang sabar. Sabar itu memang banyak aspeknya. Bersabar itu tidak ngoyo kan. Bersabar itu tahan banting. Bersabar itu ikhlas. Kelas. Bersabar itu dalam berbagai aspek. Bersabar menahan kemaksiatan, untuk tidak maksiat, untuk nggak berjudi, sabar, nggak berzina, sabar, nggak mencuri, sabar, nggak bohong. Padahal panggilan-panggilan itu ada misalnya, peluang-peluang itu ada, tapi kita, nah itu sabar. Bersabar melaksanakan ibadah, namanya sholat, puasa, kita laksanakan dengan kita perjuangan untuk bisa konsisten itu juga sabar. Nah, mencapai karir, bersabar untuk tidak menghalalkan cara supaya to the top gitu kan. Oke, ini bagus sekali. Barangkali Anda pernah berdoa nggak sama Allah? Ya Allah, saya ingin jadi ini bla bla bla, pernah nggak itu? Kalau saya tuh kalau berdoa saya jarang yang minta, ya Allah saya pengen jadi orang kaya, jadi pengen artis terkenal gitu. Tapi saya mintanya, ya Allah apapun jalan saya ke depan lancarkan. Itu aja sih. Karena saya percaya kalau saya yang berdoa, saya minta terlalu muluk-muluk, saya sombong jatuhnya. Jadi biarkanlah. Tapi saya ini Pak Haji, yang bikin saya mungkin sampai di titik ini tuh doa dari orang tua, doa ibu. Ya, jadi ibu saya di kampus di sana di Dumai itu yang selalu mendoakan saya. Mungkin beliaulah yang mendoakan tujuan-tujuan saya nanti. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Dia tahu. Tahu Pak Haji. Saya walaupun saya penyanyi hip hop tapi lagu-lagu Pak Haji saya tahu. Karena memang itu dari dulu didengerin. Oke, jadi astagfirullahaladzim. Di dalam, Anda pasti sholat kan? Sholat. Nah, sebetulnya sholat itu, as-sholatu doa. Doa silahul mu'min. Sholat itu doa. Artinya doa itu permohonan. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Senjata orang beriman. Apa itu senjata dalam menghadapi hiruk pikuk dunia, dalam menghadapi hiruk pikuk akhirat? Senjatanya ternyata sholat. Kenapa demikian? Dalam sholat tuh ada yang Anda bilang saya nggak berdoa pengen ini. Tapi ada satu poin di situ dalam duduk iftirash. Itu doa itu melingkupi semuanya. Seperti Rabbil firli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Wajburni, tutupi kelemahanku. Warfa'ni, warfa'ni itu muliakan aku. Ini ketika kita mengatakan warfa'ni, muliakan aku. Warfa'ni, tinggikan aku. Warfa'ni. Itu mencakup berbagai aspek itu. Misalnya, ya Allah saya minta kaya, udah termaktub di sini. Warfa'ni. Saya minta populer, udah warfa'ni. Saya minta warfa'ni. Warzuqani. Rezeki itu bukan hanya materi. Popularity itu rezeki. Dan Masya Allah, sholat ini dikata sholat itu doa silahul mu'min. Jadi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Beruntung orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Kenapa beruntung? Karena siapa orang khusyuk? Orang khusyuk itu ketika dia mengerti apa yang diucapkan dan sungguh-sungguh menyampaikan apa yang diucapkan itu. Kata Allah, beruntung kamu. Kenapa? Allah langsung menjawab. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku. Langsung aku ampuni kamu. Warhamni, kasihani aku kasihani kamu. Bla 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 bla. Maka as-salatu doa. Betul Anda katakan tadi, saya nggak pernah minta ya Allah, saya nggak pernah minta ya Allah. Sesungguhnya sudah ada di sini. Iya, sudah di dalam rukun sholat semua. Sholat itu, di duduk iftirash itu. Oke, saya ingin bertanya sama Anda, cuman Anda sudah nyatakan tadi bahwa apa yang menjadi obsesi Anda, cita-cita Anda ke depan, ternyata Anda sudah jawab tadi, Anda yang ingin menjadi seorang entertainer yang baik,
yang tidak sombong, Anda katakan. Amin, amin. Yang Masya Allah. Apalagi kira-kira obsesi ke depan yang Anda ingin capai, yang Anda ingin Allah memberikan itu kepada Anda. Yang pertama mungkin saya itu kan dari orang yang maksudnya dari keluarga yang sederhana, Pak Haji, ya. Yang maksudnya tidak merasakan kehidupan yang berkelebihan, yang cukup sih Pak Haji maksudnya. Tapi saya pengen ya kalau jalan saya mulus ke depannya ya, yang pertama saya tuh pengennya kalau diizinkan Allah ya pengen ngajak orang tua naik haji gitu-gitu Pak Haji, kayak membelikan ya rumah untuk atau apa untuk orang tua di kampung, karena ya saya cuman punya ibu kan di kampung gitu Pak Haji. Nah juga ya saya tuh berharap karya saya bisa dinikmati oleh orang-orang di seluruh Indonesia, diterima di dunia musik gitu Pak Haji. Ya gitu aja sih, simple aja, saya nggak banyak minta sebenarnya ya. Saya tuh pengen minta keberkahan bukan cuma buat saya tapi buat orang-orang yang sayang sama saya, yang di sekeliling saya. Gitu aja. Oke, pemirsa juga Forsa, ada satu poin dari beliau ini yang harus mungkin kita apakan. Ingin menghajikan orang tua, ingin membuatkan rumah buat orang tua. Masya Allah, ini niat kepada orang tua yang begitu mulia ini insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena orang tua ibu sini al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ridallah fi ridal walidain. Dan ridha Allah sangat tergantung kepada ridha orang tua. Insya Allah kalau niatnya beliau seperti itu, saya yakin Allah akan mengabulkan doa Anda. Oke, barangkali last statement dari Anda untuk pemirsa, untuk Forsa, apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka? Apa ya Pak Haji? Kalau dari saya sih boleh juga rasa bagaimana supaya jadi tinggi besar ini. Ya kalau dari saya sih tetap jadi sosok yang humble dimanapun kita berada, dan juga ya doa orang yang sayang sama kita tuh jangan disia-siakan gitu aja sih Pak Haji. Jadi kalau ada orang yang baik sama kita ya pertahankan gitu, jangan cari musuh, perbanyak teman, dan mungkin kalau bisa tetaplah di jalan Allah. Amin. Baik pemirsa, demikian perjumpaan kita dengan Giant G ya, satu sosok yang memang giant. Punya cita-cita yang baik sekali, dan kita doakan agar apa yang beliau dambakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giant. Allahumma sholli ala. Tangan. Ya.